Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Permatahati dengan NPM 1804040016, jurusan Ekonomi Syariah, dan saat ini saya berada di semester 6. Ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas MK Fiskal dan Moneter yang diampu oleh dosen Ibu Selvia Nuriasari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan judul besar tentang pasar keuangan dan infrastruktur sistem keuangan. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, materi yang pertama yaitu adalah definisi pasar keuangan. Apa itu pasar keuangan? Pasar keuangan itu adalah merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aktiva fisik, surat berharga, atau valuta asing. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pasar keuangan itu adalah seluruh institusi dan prosedur untuk menjembatani pembeli dan penjual instrumen keuangan. Artinya, pasar keuangan itu merupakan penghubung antar pihak yang ingin menjual dengan pihak yang ingin membeli produk keuangan. Produk yang diperjualbelikan dalam pasar keuangan itu adalah produk-produk keuangan baik bagi yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Oleh karena itu, pasar keuangan sering juga didefinisikan sebagai tempat bertemunya antar pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Maksudnya itu para penjual dan pembeli. Pihak yang membutuhkan dana memerlukan dana untuk membiayai aktivitas usahanya, dan sedangkan pihak yang kelebihan dana mengharapkan adanya keuntungan dari dana yang ditanamkan atau dibeli pihak lain. Terus itu keuntungan dari pasar keuangan ini dapat berupa bunga, biaya administrasi, selisih kurs, atau selisih antar harga jual dengan harga beli. Nah, materi kedua kita akan membahas apa saja jenis-jenis pasar keuangan. Yang termasuk pasar keuangan itu adalah yang pertama itu pasar modal atau capital market, yaitu merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka panjang dalam surat berharga seperti obligasi dan saham. Jangka waktu surat berharga yang ditawarkan biasanya berumur lebih dari 1 tahun. Terus yang kedua itu pasar uang atau money market. Money market ini merupakan pasar diperjualbelikannya modal jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti contohnya itu deposito, berjangka, wesel, atau promise di mana jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, pasar valuta asing atau forex exchange market, yaitu pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang negara asing, baik spot transaction, forward transaction, and swap transaction. Terus yang selanjutnya adalah pasar kredit konsumen atau consumer credit market, yaitu pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas produk tertentu, baik barang maupun jasa, seperti pembelian mobil, motor, perlengkapan rumah, tangga, terus pendidikan atau liburan. Terus yang selanjutnya jenis-jenis pasar keuangan itu adalah pasar hipotek atau mortgage market, yaitu pasar yang melayani pinjaman untuk real estate atau perumahan, komersial, industri, dan pertanian. Yang selanjutnya adalah
pasar komoditas atau future market, yaitu pasar yang melakukan kegiatan jual beli komoditas tertentu seperti produk pertanian. Terus semua jenis pasar keuangan ini melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, transaksi tukar menukar mata uang. Artinya pasar keuangan melibatkan pembiayaan keuangan baik melalui surat berharga maupun pembiayaan atau pinjaman. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dari pasar keuangan. Apa itu tujuan dari pasar keuangan? Nah, tujuan dari pasar keuangan adalah dalam menjalankan kegiatan pasar keuangan, masing-masing pihak yang terlibat memiliki tujuan tertentu. Secara umum, banyak ahli keuangan menyatakan bahwa tujuan pasar keuangan adalah untuk mengalokasikan tabungan secara efisien bagi pemakainya. Itu tuh baik bagi pihak penjual, pembeli maupun pihak perantara. Pihak yang membeli atau pihak yang membutuhkan dana adalah mereka yang menginginkan sejumlah dana untuk membiayai aktivitas usahanya, baik untuk investasi maupun untuk modal kerja. Terus tujuan bagi pihak yang membutuhkan dana atau pembeli melakukan kegiatan di pasar keuangan ini terbagi dalam dua kategori, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, artinya untuk menutupi kewajiban yang sudah jatuh tempo sementara waktu karena jumlah uang kas yang tersedia tidak atau belum mencukupi. Terus yang selanjutnya itu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, artinya itu untuk menjalankan aktivitas perusahaan seperti pembelian bahan baku atau membayar biaya operasional lainnya. Terus yang selanjutnya itu tujuannya untuk berdagang, artinya untuk membeli produk pada saat harga tertentu, kemudian menjual kembali produk tersebut jika harga jual tinggi dari harga beli sehingga memperoleh dari selisih keuntungan harga tersebut. Terus yang selanjutnya itu tujuannya itu untuk mengharapkan keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan, yaitu dengan menanamkan uang dalam bentuk surat berharga, tentu akan memperoleh sejumlah penghasilan dalam bentuk bunga atau hasil atas investasi yang ditanamkan dalam jangka waktu tertentu tentunya. Terus yang selanjutnya adalah memperoleh capital gain, terutama untuk surat berharga jangka panjang seperti saham. Terus yang selanjutnya itu menurut jangka panjangnya yaitu untuk melakukan investasi, yaitu perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar, misalnya untuk pendirian pabrik baru atau pembelian sejumlah peralatan atau perluasan usaha yang sudah ada. Dan selanjutnya itu untuk menguasai suatu perusahaan dengan cara membeli sebagian besar saham suatu perusahaan sehingga berangsur-angsur atau sekaligus dapat menguasai perusahaan tersebut. Terus tujuan jangka panjang selanjutnya adalah mengharapkan dividen, artinya dengan menanamkan saham di perusahaan yang memiliki pertumbuhan dan laba yang baik, tentunya akan memperoleh dividen yang memuaskan seperti yang diharapkan. Terus yang selanjutnya adalah melakukan kegiatan spekulasi terhadap kemungkinan kenaikan harga kurs tertentu pada saat tertentu, biasanya untuk valuta asing. Terus
Pihak kelebihan dana atau penjual adalah pihak-pihak yang menawarkan dananya untuk digunakan atau menawarkan produknya untuk dibeli konsumen. Terus tujuan bagi pihak yang kelebihan dana atau penjual melakukan kegiatan di pasar uang antara lain adalah A. Jangka panjang, atau jangka pendek adalah mencari keuntungan dari suku bunga yang ditawarkan kepada pembeli dan biaya lain yang dibebankannya. Selanjutnya adalah membantu perusahaan atau individu yang membutuhkan dana guna membiayai usahanya. Dan selanjutnya adalah dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ini khusus untuk perusahaan yang melakukan emisi di bursa saham adalah untuk memperoleh dana atau modal guna melakukan investasi baru, perluasan usaha. Nah, selanjutnya adalah membagi kepemilikan agar saham perusahaan juga dapat dinikmati masyarakat umum. Terus tujuan bagi lembaga perantara keuangan atau lembaga keuangan bertransaksi melakukan kegiatan di pasar uang antara lain adalah yang pertama itu tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan dari selisih bunga dari bunga yang diberikan kepada pihak yang menyimpan uang dengan bunga yang dibebankan kepada peminjam atau debitur dalam bentuk kredit selisih bunga simpanan. Dengan pinjaman ini dikenal dengan nama spread base. Terus keuntungan dari biaya yang dibebankan ke nasabah atas jasa keuangan yang diperolehnya, misalnya biaya administrasi, biaya iuran, biaya kirim, biaya tagih, denda, biaya provinsi dan komisi, serta biaya lainnya. Keuntungan dari biaya ini dikenal dengan nama fee based. Selanjutnya kita akan bahas yaitu macam-macam lembaga keuangan. Macam-macam lembaga keuangan itu berikut ini menurut Kashmir. Beberapa lembaga atau institusi atau perantara pasar keuangan yang ada di Indonesia itu khususnya yakni yang pertama itu perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan baik jasa simpanan, pinjaman, atau kredit, atau jasa keuangan lainnya yang dapat dilayani oleh bank umum atau komersial maupun bank berkreditan rakyat atau BPR. Terus jenis bank dilihat dari segi mencari keuntungan dewasa ini terdiri dari bank yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional atau barat dan syariah Islam. Bank menyediakan berbagai produk keuangan baik dalam bentuk simpanan atau rekening, pinjaman atau kredit, valuta asing maupun jasa keuangan lainnya. Terus perbankan merupakan lembaga keuangan yang menjual produk keuangan paling lengkap dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya, baik yang bersifat jangka pendek maupun yang bersifat jangka panjang. Bahkan perbankan juga dapat menjadi perantara antara lembaga keuangan untuk melakukan transaksi keuangan. Terus yang selanjutnya itu adalah bursa efek. Bursa efek itu merupakan tempat diperjualbelikannya modal jangka panjang seperti saham dan obligasi. Dalam bursa efek terdiri dari dua pasar, yaitu ada pasar primer atau primary market dan pasar sekunder atau second market. Pasar primer atau primary market yaitu pasar yang menandatangani pertama kali emisi sekuritas suatu perusahaan. Pasar sekunder atau secondary market
yaitu pasar yang melayani sehari-hari transaksi perdagangan sekuritas yang telah beredar setelah masa penjualan pasar primer berakhir. Terus yang ketiga itu ada asuransi. Asuransi merupakan usaha pertanggungjawaban terhadap suatu risiko yang akan terjadi. Pertanggungjawaban ini terdiri dari perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan nasabah sebagai pertanggung. Perusahaan asuransi menerima premi yang dibayarkan oleh pertanggung, dan apabila tertanggung menderita kerugian seperti telah diperjanjikan, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung akan menggantikannya. Terus perusahaan asuransi juga memberikan asuransi untuk beasiswa di mana nasabah menyetor sejumlah uang dan uang tersebut dapat diambil setelah jangka waktu tertentu. Dana yang terkumpul di perusahaan asuransi biasanya diinvestasikan kembali bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terus lembaga keuangan yang lainnya adalah dana pensiun. Terus dana pensiun ini merupakan perusahaan yang memungut dana bagi karyawan suatu perusahaan. Terus artinya perusahaan memotong dana atau gaji karyawan suatu perusahaan dengan jumlah tertentu yang kemudian disetorkan ke perusahaan dana pensiun. Dana yang terkumpul oleh perusahaan digunakan atau diinvestasikan kembali setelah memasuki pensiun, maka perusahaan dana pensiun di karyawan dapat mengambil uangnya kembali sesuai perjanjian yang telah di. Terus yang selanjutnya kita akan membahas judul besar yang kedua, yaitu infrastruktur sistem keuangan. Apa itu infrastruktur sistem keuangan? Itu adalah merupakan segala sesuatu yang mendukung dan mendorong agar sistem keuangan dapat berjalan dengan lancar dan stabil. Infrastruktur sistem keuangan itu mencakup kelembagaan, regulasi, standar, jaringan teknologi, dan juga informasi di sektor keuangan. Kualitas dari infrastruktur sistem keuangan ini berpengaruh pada efisiensi sistem keuangan serta keberhasilan manajemen risiko dalam sistem keuangan. Terus untuk sistem keuangan syariah, infrastruktur keuangan memiliki peran menjaga keberlangsungan, mendorong proses perkembangan, membantu globalisasi sistem keuangan syariah, terus mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan supaya lebih pesat, dan membantu pengembangan intermediasi serta pasar keuangan syariah. Sejauh ini infrastruktur syariah masih menjadi duplikat dari infrastruktur keuangan konvensional. Tetapi di sini tuh ada beberapa yang menjadi khas dari infrastruktur keuangan syariah, yaitu hal itu diantaranya adalah Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, Badan Arbitrase Syariah, dan Asosiasi Keuangan Syariah. Infrastruktur keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu hard infrastruktur atau infrastruktur keras, dan soft infrastruktur, infrastruktur lunak. Nah, infrastruktur keras yaitu sarana pendukung yang memiliki wujud fisik berupa sesuatu badan atau lembaga tertentu. Sedangkan infrastruktur lunak yaitu sarana pendukung berupa governments atau. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang apa itu pasar keuangan dan instrumen sistem keuangan. Semoga ilmunya bermanfaat.
Apabila ada kesalahan, pengucapan, dan lain-lain sebagainya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.